Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, para jemaah haji umrah di mana Anda berada, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah karunia nikmat yang begitu banyak, begitu besar kepada hamba-Nya. Kepada kita semua, mari terus kita meningkatkan rasa syukur ini agar diri kita semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama yang kita anut saat ini. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, terkhususnya para jemaah haji umrah di mana Anda pun berada. Kita hari ini masih dalam rancangan tausiah sepanjang masa. Oleh karena itu, ikutin terus tausiah kami dalam rancangan tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Kali ini kita akan membicarakan tentang masjid yang bersejarah, yaitu Masjid Khandaq. Saudaraku, sahabat sepanjang masa, terkhususnya kepada jemaah haji umrah, baik yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah maupun yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah, bahwa banyak sekali tempat-tempat sejarah ya di kota Madinah itu. Bagian-bagian sebelumnya saya sudah menjelaskan Masjid Quba, kemudian Masjid Qiblatain. Kali ini kita akan berbicara tentang Masjid Khandaq. Apa itu Khandaq sebenarnya? Khandaq itu yaitu parit ya. Dalam sejarahnya Masjid Khandaq ini ternyata memiliki nilai sejarah yang sangat mendalam. Dan nanti kita akan memetik hikmah dari perjuangan baginda Rasulullah di dalam Masjid Khandaq ini. Masjid Khandaq ini, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, itu terletak lebih kurang 2,5 km dari Masjid Nabawi. Tidak begitu jauh ya. Jadi Masjid Khandaq ini ada nama-nama lain juga, disebut dengan Masjid Sabah, kemudian Masjid Tujuh ya. Masjid Sabah itu kan Masjid Tujuh. Kenapa disebut dengan Masjid Tujuh? Karena di sekitaran Masjid Khandaq itu ada 6 masjid yang dibangun. Yang mana 6 masjid ini jaraknya hanya 100 meter dan tidak begitu besar masjidnya, kecil-kecil. Oleh karena itu disebut dengan Masjid Tujuh, karena masjid yang pertama itu ada namanya Masjid Salman, ada namanya Masjid Abu Bakar, ada namanya Masjid Umar, ada namanya Masjid Ali, ada namanya Masjid Sa'ad bin Mu'az, dan ada satu lagi menurut sejarawan masjidnya yang disebut Masjid Ar-Raya. Kan ada 6. Maka yang ketujuh adalah Masjid Khandaq. Jadi yang keenam masjid ini mengelilingi Masjid Khandaq. Ya, karena Masjid Khandaq itu besar, dikelilingi masjid-masjid kecil yang telah saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana terjadinya sejarah Masjid Khandaq ini dan kenapa disebut Masjid Khandaq? Itu yang perlu kita ketahui. Masjid Khandaq itu kan, Khandaq ini kan parit ya, parit yang sangat besar. Jadi pada sejarahnya Masjid Khandaq ini dibangun dikutip dari sebuah sejarah, yaitu Perang Khandaq. Perang Khandaq itu kenapa disebut dengan Perang Khandaq? Kenapa disebut dengan perang parit? Karena pada waktu itu ide pembuatan parit ini adalah disebabkan akibat terjadinya munculnya Perang Khandaq. Dan kenapa terjadinya Perang Khandaq? Disebabkan salah satu pemimpin Bani Nadir, yaitu dari kaum Yahudi, itu akan dievakuasi dari dari kota Madinah. Pada waktu itu para kaum kafir Quraisy yang berada di Mekah itu diminta pertolongannya oleh Bani Nadir. Salah satu pemimpinnya kan itu berada di kota Madinah. Jadi bagaimana mengevakuasinya ini? Tentunya mereka meminta pertolongan oleh sahabat mereka, yaitu kaum kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Nah, begitu Rasulullah SAW mendengar ya bahwa kaum kafir Quraisy akan menyerang umat Islam yang berada di kota Madinah, maka muncullah ide pembuatan khandaq parit yang sangat besar. Ide yang pertama ini dimunculkan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dari Parsi ya, dari Parsi. Dia memohon kepada baginda Rasulullah SAW agar bagaimana supaya kaum kafir Quraisy ini tidak masuk ke kota Madinah. Akhirnya dibuatlah parit. Parit ini dibuat lebih kurang panjangnya 5 km. Bayangkan saudaraku, parit dibuat dalam
yang cukup panjang, yaitu 5 km panjangnya atau 5.000 meter. Luasnya itu atau panjangnya ya, panjangnya itu lebarnya itu adalah 4 meter. Jadi panjang 5 km, lebar 4 meter, dan kedalamannya adalah 3 meter. Jadi bisa kita bayangkan, kalau seandainya kita membuat sebuah parit yang panjangnya 5 km, lebar 4 meter, kedalaman 3 meter. Masya Allah, ya. Ini otomatis ya, secara logika pun akan bisa menahan serangan musuh pada waktu itu. Jadi begitu mendengar ide tersebut, baginda Rasulullah SAW memerintahkan setiap 10 orang kaum muslimin agar membuat parit yang kedalamannya itu 3 meter setiap 10 umat Islam. Akhirnya, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, terusnya para jemaah haji dan umrah yang di mana Anda berada, baik yang sedang melaksanakan ibadah umrah dan yang akan berniat melaksanakan ibadah umrah, yang ingin melihat langsung bagaimana Masjid Khandaq itu, yang dulunya ada perjuangan baginda Rasulullah pada tahun ke-6 Hijriah ya. Begitu selesai dibuatlah parit Khandaq yang panjangnya 5 km tadi, terjadilah peperangan pada waktu itu. Begitu terjadi peperangan, ini kaum kafir Quraisy ya ingin terus menghantam. Tetapi pada waktu itu baginda Rasulullah terus berdoa ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar turunkan bala bantuan. Maka adalah bantuan yang disebut dengan bantuan tentara badai. Ini para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah ini ada dalam surah Ahzab ya. Begitu kaum kafir Quraisy menyerang, maka bantuan bala datang setelah baginda Rasulullah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar turun bala bantuan. Begitu mereka mau menyerang ya, selain parit sebagai benteng umat Islam terhadap serangan musuh, juga ada bala bantuan, yaitu bala tentara yang sifatnya gurun, yang mana mereka ini berbentuk malaikat ya. Mereka ini malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk gurun yang akan menyerang orang-orang kaum kafir Quraisy. Saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa jumlah orang-orang kaum kafir Quraisy pada waktu itu? Jumlahnya itu cukup banyak, 10.000. Sedangkan umat Islam hanya 3.000 orang. Bisa kita bandingkan, bisa kita bayangkan 10.000 berbanding 3.000 orang. Ya. Jadi ayat Al-Quran menyatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan ya, jumlah yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak, itu karena kekuasaan Allah, karena takdir Allah. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, insya Allah semuanya bisa terjadi. Jadi umat Islam, kita jangan pernah pesimis. Baik saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terusnya para jemaah haji dan umrah di mana Anda berada, apa hikmah yang bisa kita ambil dari sini sebenarnya? Hikmah yang pertama, bahwasanya Rasulullah itu sebelum melaksanakan segala sesuatu itu bermusyawarah dulu. Jadi Rasulullah itu tidak egois, bermusyawarah kepada para sahabat. Ya, bagaimana ini para sahabat? Ketika kaum kafir Quraisy akan menyerang kita, akhirnya datanglah muncul ide dari salah seorang sahabat termasuk Salman Al-Faris tadi yang dari Parsi, mengidekan agar membuat parit. Jadi Rasulullah ini memusyawarahkan kepada para sahabat. Oleh karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari juga, mari ya, apa aja terusnya kita umat Islam bermusyawarah kita, termasuk di dalam keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak kita, mari kita musyawarahkan jika ada sesuatu hal yang perlu ingin dimusyawarahkan. Kemudian hikmah apa yang dapat kita ambil dari kisah ini, dari kisah Khandaq ini? Hikmah yang kita ambil adalah bahwa Rasulullah sangat sabar. Sabar Rasulullah. Sampai Rasulullah berdoa 3 hari. Itu seorang Rasul. Setelah 3 hari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, ini kadang-kala kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ujub-ujub ingin doa itu langsung dikabulkan. Mana mungkin, kadang-kala kita jauh daripada Allah. Oleh karena itu mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah belum mengabulkan doa kita, kita tetap bersabar. Ini berangkat daripada kisah Khandaq itu sendiri. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, terkhususnya para jemaah haji dan umrah dimanapun Anda berada, ya, baik, oleh karena itu setelah kita mendengar daripada kisah dari Khandaq ini, ya, mudah-mudahan jika Anda yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah ada waktu, silakanlah berkunjung. Silakan ziarahi Masjid Khandaq ini. Lihat langsung masjidnya megah yang pada saat ini tidak jauh ya, tidak jauh dari Masjidin Nabawi. Lihat ke sana, perhatikan bagaimana masjid yang ada pada saat ini. Renungin. Apa yang perlu kita renungkan? Masya Allah, begitu melihat Masjid Khandaq, beginilah perjuangan baginda Rasulullah SAW pada zaman dulu ya. Pada zaman dulu Rasulullah berjuang demi Islam, demi agama yang kita anu saat ini. Rasul mengorbankan dirinya. Baik saudaraku, sahabat sepanjang masa dimanapun Anda berada, demikian ya
tausiah tentang rancangan kita tema-tema bersejarah atau tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Semoga ini memberikan manfaat kepada kita. Ikutin terus tausiah sepanjang masa, setiap harinya tayang, yang insya Allah kita masih bercerita tentang tempat-tempat bersejarah. Tema selanjutnya kita akan menceritakan tentang Masjid Ghanimah dan Masjid Ghamam dan Masjid Abu Bakar yang tidak berjauhan jaraknya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.